Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dalam mengkaji tafsir Al-Quran Al-Karim. Dan kita masih berada pada surah Al-Fatihah, tepatnya pada ayat yang ke-6 dari surah ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan ayat yang terakhir, Ghairil maghdub, Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat ini jamaah sekalian disebutkan oleh para ulama, dia adalah ayat yang menafsirkan dan menjelaskan ayat sebelumnya, yaitu ayat yang kelima, di mana di dalamnya berisi doa meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di jalan untuk berada di atas jalan yang lurus. Maka pada ayat yang ke-6 dan ke-7 ini menjelaskan dan menafsirkan apa yang diinginkan dari jalan yang lurus itu. Maka pada ayat ini, Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Perhatikan pada ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sirat, dan di dalam bahasa Arab sirat ini merupakan bilangan tunggal. Ini adalah isyarat bahwasanya jalan kebenaran itu hanya satu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabil. Dan bahwasanya yang diperintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Datang di dalam penafsiran ayat ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika menggariskan sebuah garis. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hada sabilullahi mustaqimah. Inilah jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang lurus. Kemudian di akhir kisah Nabi membaca ayat ini, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Maka datangnya ayat ini dalam bentuk tunggal bilangan mufrad ini menunjukkan bahwasanya jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanyalah satu, yaitu jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalan
yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam ayat ini pula terdapat penjelasan bahwasanya jalan yang lurus dan seseorang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di atas jalan yang lurus, ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Maka berada di jalan yang lurus ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena keilmuan, dan tidak ada daya dan upaya bagi kita untuk berada di atas jalan yang lurus. Semata itu adalah nikmat dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat ini ada perintah bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab nikmat itu mendatangkan kebahagiaan bagi seorang hamba ketika nikmat itu disyukuri. Ketika nikmat itu disyukuri dengan mengakui nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala dan menggunakan nikmat itu dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, siapa yang diinginkan? Orang-orang yang Engkau telah berikan nikmat kepada mereka. Datang di dalam penafsiran ayat ini, ditafsirkan dengan ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita." Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain, menafsirkan orang-orang yang mendapatkan nikmat di atas jalan yang lurus ini. Di dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jikalau seandainya mereka mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka, lakana khairan lahum, maka itu adalah kebaikan bagi mereka, wa ashadda tathbita, dan menguatkan keimanan mereka, wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima, jika demikian kami akan datangkan kepada mereka pahala yang sangat besar, wa lahadainahum siratan mustaqima, dan kami akan berikan hidayah kepada mereka kepada jalan yang lurus. Wa man yuti'illaha war rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka akan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat terhadap mereka. Siapa orang-orang yang mendapatkan nikmat ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Mereka adalah para nabi, orang-orang siddiq, para syuhada, dan orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka adalah sebaik-baik teman. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima, itulah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Jadi jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat terhadap mereka, yaitu jalannya para nabi, jalannya para nabi, orang-orang siddiq, dan orang-orang syuhada, dan orang-orang saleh. Jadi ayat ini menafsirkan ayat di dalam surah Al-Fatihah, bahwa yang diinginkan dari orang-orang yang mendapatkan nikmat di atas jalan yang lurus, mereka adalah para nabi, orang-orang siddiqin, syuhada, dan orang-orang saleh. Maka siapa yang ingin berjalan di atas jalan yang lurus, maka dia ikuti jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh yang Allah Subhanahu wa taala
telah berikan nikmat atas mereka. Dan di dalam ayat ini jamaah sekalian, kita diperintahkan untuk selalu mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, terkhusus nikmat berada di atas jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum." Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Maka jalan yang lurus ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang ketujuh yang ada di dalam surah Al-Fatihah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin." Bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Ayat ini pula menjelaskan ayat yang sebelumnya dan menafsirkan apa yang diinginkan dengan jalan yang lurus itu, yaitu bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Ada pelajaran yang besar yang bisa kita petik dari ayat ini, bahwasanya kesempurnaan nikmat, kesempurnaan sesuatu itu dengan mengetahui lawan dari sesuatu itu. Tatkala kita mengetahui jalan yang lurus adalah jalannya para nabi dan rasul, maka kesempurnaan dalam pengetahuan kita terhadap jalan yang lurus tatkala kita mengetahui jalan yang merupakan lawan dari jalan yang lurus itu. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat penting, bagaimana kita mengetahui lawan dari sesuatu. Oleh karena itu salah seorang sahabat Nabi SAW, beliau mengatakan, yaitu Hudzaifah bin Yaman, beliau mengatakan, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair." Dahulu manusia, sahabat-sahabat yang lain di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Yang ditanya tentang keutamaan ini, apa keutamaan itu. Tapi Hudzaifah bin Yaman berbeda. Kata beliau, "Walakinni as'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil syarr." Akan tetapi saya, kata beliau, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan. Kenapa jamaah sekalian? Dengan mengetahui kejelekan itu bisa kita bisa terhindar dari kejelekan tersebut. Makanya kata beliau, "Makhafata ayyudrikani." Saya takut kejelekan itu menimpa saya. Maka kesempurnaan nikmat di atas jalan yang lurus tatkala kita mengetahui lawan dari jalan yang lurus itu. Dan dikatakan dalam sebuah bait syair, "Araftu syarra la lisyarr walakin litawaqqih, wa man lam ya'rif asy-syarr 'anil khair yaqa' fihi." Saya mengetahui kejelekan bukan untuk mengerjakan kejelekan, tapi untuk menghindari kejelekan itu. Siapa yang tidak mengetahui kejelekan, maka suatu saat dia akan terjatuh di dalamnya. Maka kita mengetahui tauhid, mempelajari tentang tauhid merupakan kesempurnaan tauhid tatkala kita memahami dan mengetahui apa itu kesyirikan yang merupakan lawan dari tauhid. Maka ini jamaah sekalian adalah perkara yang penting di mana kita mengetahui lawan dari sesuatu itu. Maka pada ayat yang ketujuh ini, ayat yang terakhir dari surah Al-Fatihah, Allah jelaskan lawan dari jalan orang-orang yang diberikan nikmat terhadap mereka, yaitu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Nabi SAW terkait dengan ayat yang terakhir ini ditafsirkan langsung oleh Nabi SAW.
bahwasanya orang-orang yang dimurkai al-maghdub mereka adalah orang-orang Yahudi. Mereka adalah orang-orang Yahudi, dan orang-orang yang tersesat mereka adalah orang-orang Nasara. Dan dijelaskan oleh para ulama bahwa yang diinginkan dari orang-orang yang dimurkai ini tidak terbatas pada orang-orang Yahudi saja, tapi mencakup segala hal, mencakup seluruh manusia yang memiliki sifat seperti sifatnya orang-orang Yahudi, mencakup seluruh manusia yang memiliki sifat dengan sifatnya orang-orang Yahudi. Dan di antara sifat orang Yahudi itu mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Maka orang-orang yang dimurkai di sini pemimpinnya atau penghulunya adalah orang-orang Yahudi, dan termasuk di dalamnya orang-orang yang memiliki ilmu tentang kebenaran akan tetapi tidak mengamalkan kebenaran tersebut. Kemudian demikian pula orang-orang yang tersesat ini tercakup di dalamnya orang-orang Nasara, dan mereka yang beramal tanpa didasari oleh ilmu pengetahuan. Artinya amalannya didasari karena kebodohan. Maka ayat ini jamaah sekalian menafsirkan apa itu jalan yang lurus, yaitu jalan yang berada di atas ilmu dan mereka yang mengamalkan ilmunya. Kemudian pada ayat ini terdapat isyarat bahwasanya manusia itu terbagi menjadi beberapa bagian. Manusia terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, mereka yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Mereka itulah orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus. Kemudian yang kedua, mereka yang berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya. Mereka adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mereka yang beramal tanpa didasari oleh ilmu pengetahuan. Kemudian di antara faedah yang bisa kita petik dari ayat ini bahwasanya di antara sifat yang merupakan kekhususan bagi orang-orang Yahudi, mereka adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya karena mereka mengetahui kebenaran, tapi justru dengan pengetahuan itu tidak membuat dia berada di atas kebenaran. Demikian pula di antara sifatnya orang-orang Nasara, mereka beribadah tanpa didasari oleh ilmu pengetahuan, tanpa didasari oleh ilmu. Jadi ini beberapa faedah yang bisa kita petik dari ayat yang ke-6 dan yang terakhir ini. Maka seorang muslim senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di atas jalan yang lurus, jalan yang merupakan jalan yang telah ditempuh oleh para nabi dan rasul, jalannya orang-orang siddiq. Di antara orang-orang siddiq adalah ibunda dari Nabi Isa alaihi salam yang Allah Subhanahu wa taala langsung sebutkan di dalam Al-Qur'an. Kata Allah, wa ummuhu siddiqah, dan ibu dari Nabi Maryam, Nabi Isa alaihi salam adalah orang-orang yang siddiq. Demikian pula Abu Bakar radhiyallahu anhu digelari dengan gelar As-Siddiq. Kemudian demikian pula
jalannya orang-orang syuhada. Syuhada ini tentunya syahid itu merupakan hak dari Allah Subhanahu wa taala menetapkan siapa di antara mereka yang syahid. Maka tidak boleh seseorang menetapkan orang itu mati syahid tanpa didasari oleh ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan di antara sahabatnya ada yang mati syahid, ini didasari oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka yang mati syahid, pemimpinnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mati dalam keadaan dibunuh. Demikian pula Utsman, Ali bin Abi Thalib, Hamzah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula Mus'ab bin Umair, Sa'ad bin Waqqas dan selainnya dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mati syahid. Demikian pula jalannya orang-orang yang saleh. Baik, mungkin sekian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.